Baik, kita mulai analisis 4 penempatan pendaftar P3K yang lulus PG. Jadi ini hanyalah analisis pribadi berdasarkan referensi, ya, analisis pribadi berdasarkan referensi yang sudah dikemukakan oleh beberapa slide yang beredar. Yang pertama dari slide rencana mekanisme baru rekrutmen P3K guru. Yang kedua dari draft mekanisme rekrutmen guru ASN P3K dari TV Parlemen RDP Panja Formasi G3 P3K 2022. Yang ketiga ada keputusan atau kesimpulan perkembangan evaluasi pelaksanaan seleksi P3K. Dan yang terakhir mengenai Undang-Undang ASN. Di sini ada kata kalimat nomor 1, ASN aparatur sipil negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Oke, dari beberapa referensi ini kita akan mencoba menganalisis di mana penempatan dari kriteria atau kategori para guru yang sudah lulus passing grade tanpa formasi. Oke, pada kategori 1 tentunya yang kita bahas yaitu pada guru-guru yang lulus passing grade. Ada THK 2 dan guru non-PNS di sekolah negeri. Ada guru swasta dan yang terakhir lulusan PPG. Nah, ini tentu sudah masuk prioritas utama berdasarkan referensi tadi. Langsung pemberkasan. Tentu yang ditanyakan adalah pemberkasannya di sekolah mana, nanti kerjanya di sekolah mana. Ini yang menjadi kebingungan kita semua. Namun kita bisa analisis berdasarkan referensi yang sudah ada. Oke, pertanyaan-pertanyaan itu saya rangkum menjadi bagaimana jika 1. Saya adalah pendaftar dari sekolah negeri yang sudah terusir oleh guru yang nilainya lebih baik dari saya pada PPPK tahap 2. Jadi ada kejadian guru honorer di sekolah negeri, kemudian ada guru yang sudah lolos tahap 2, kemudian guru honorer tersebut terusir dari sekolahnya karena sudah ada P3K yang masuk. Kira-kira kalau dia lulus PG, dia akan ditempatkan di sekolah mana, di SD mana, di SMP mana, SMA mana. Oke, selanjutnya saya adalah pendaftar dari sekolah swasta yang tidak mendapat formasi. Ini juga cukup banyak jumlahnya. Ada lagi yang lebih mengenaskan. Saya adalah pendaftar dari sekolah swasta yang tidak mendapat formasi serta sudah di PHK akibat mendaftar P3K. Ini sangat riskan sekali bagi pendaftar sekolah swasta yang mendaftar P3K, akan mendapatkan banyak ancaman-ancaman tentu dari pihak yayasan atau dari pihak pimpinan itu sendiri karena sudah mengkhianati, begitu katanya. Formasi tertentu misalnya prakarya dan kewirausahaan sudah terlalu banyak yang lulus passing grade sehingga pada kabupaten tersebut, bisa juga pada provinsi tersebut, jumlah pelamar lebih banyak dari formasi yang tersedia. Jadi ada satu formasi tertentu yang jumlah pelamar yang lulus passing grade terlalu gemuk. Nah, ini juga penempatannya seperti apa nanti? Apakah dia tetap di kabupaten itu atau harus dilempar ke kabupaten lain? Tentu ini perlu perhatian khusus. Dan yang terakhir lulusan PPG, karena lulusan PPG ini sudah lulus passing grade, tapi masalahnya kan dia ini tidak bernaung di sekolah manapun, tidak di negeri atau tidak di swasta. Mari kita analisis satu persatu. Yang pertama, saya adalah pendaftar dari sekolah negeri yang sudah terusir oleh guru yang nilainya lebih baik dari saya pada PPPK tahap 2. Oke, tentu kita kembali ke slide ini. Pak Budi seorang guru THK 2, tentu THK 2 pasti berada di sekolah negeri yang mengikuti seleksi tahun 2021 dan lulus passing grade, namun tidak mendapat formasi karena kalah bersaing dengan guru lainnya di seleksi kompetensi 2. Dari sini yang bertanggung jawab adalah
Pemda di sekolah Pak Budi, jadi di dinas pendidikan terkait, agar Pak Budi dapat melamar di sekolahnya. Meskipun terusir, berarti dia masih punya kesempatan untuk kembali ke sekolah asal. Ya, ini ada semacam tanda di sini. Oke. Kita next. Berarti dia akan ditempatkan di sekolah sesuai dengan formasi apa yang dilamar. Misalkan dia S1 Geografi, kemudian melamar Geografi SMA. Berarti kemungkinannya dia akan ditempatkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi di Geografi SMA. Oke, seperti itu. Mungkin bertanya-tanya, kalau nggak ada lowongan geografi bagaimana di provinsi tersebut? Nah, ini nanti pertanyaan ini bisa kita jawab di akhir segmen. Kemudian ditempatkan di sekolah sesuai dengan formasi apa yang dilamar. Ini kalau di SMP, misalkan dia S1 Bahasa dan Sastra Indonesia, dia melamar pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia SMP, tentu ditempatkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten di jadi guru pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di SMP. Jadi gitu, jadi untuk THK 2 dan juga guru honorer negeri tentu akan ternaungi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten atau Dinas Pendidikan Provinsi. Baik, yang kedua, saya adalah pendaftar dari sekolah swasta yang tidak mendapat formasi. Dan juga ini saya gabung aja, saya adalah pendaftar dari sekolah swasta yang tidak mendapat formasi serta sudah di PHK akibat mendaftar P3K. Baik, analisis saya mudah. Oke, jadi kita sudah tahu bahwa jumlah guru swasta yang lulus PG tidak dapat formasi hanya sekitar 58.749. Jadi jumlah ini tergolong kecil. Kemudian ada slide yang selanjutnya, mencegah terjadinya pergeseran antar guru di sekolah induk yang lebih banyak lagi. Kemudian dari sini Komisi 10 DPR RI mendesak Kemendikbudristek RI berkoordinasi dengan Kemenpan RB RI memastikan guru sekolah swasta yang lulus seleksi P3K tetap mengajar di sekolah asal dan dalam waktu dekat menyusun peraturan untuk guru swasta yang lulus P3K dapat mengajar di sekolah asal. Selain itu perlu diingat Bapak Ibu, Undang-Undang ASN mengunci bahwa namanya P3K itu harus bekerja di instansi pemerintah. Mungkin kalau sekolah ya di sekolah negeri. Jadi ada dua hal yang sangat berseberangan di sini. Undang-Undang ASN mintanya tetap di sekolah negeri, kemudian Panja Komisi 10 agar mendesak Kemendikbudristek membuat aturan agar guru swasta kembali ke sekolah swasta. Kemudian ini analisis saya, berarti ditempatkan di sekolah sesuai dengan formasi apa yang dilamar. Misalkan dia S1 Geografi, melamar Geografi SMA, maka dia bisa ditempatkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi di Geografi SMA di sekolah swasta, di sekolah asalnya. Meskipun tadi dipecat, tetap bisa dikembalikan. Atau ditempatkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi di Geografi SMA di sekolah negeri. Ada tetap dua kemungkinan ini karena Undang-Undang ASN mengunci bahwa namanya ASN, P3K itu tetap ASN, dia harus bekerja di instansi pemerintah. Namun Komisi 10 mendesak agar guru swasta tetap kembali ke sekolah swasta. Begitu juga untuk yang di SMP, misalkan dia S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia SMP, melamar Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia SMP, dia akan jadi guru di Bahasa dan Sastra Indonesia SMP negeri atau bisa di SMP swasta tempat dia bekerja. Jadi begitu analisis saya. Kemudian yang ketiga, lulusan PPG. Nah, ini dia punya sertifikat pendidik, tapi dia tidak bernaung di sekolah manapun. Kembali lagi ada satu hal yang
Harus kita ingat mencegah terjadinya pergeseran antar guru di sekolah induk yang lebih banyak lagi. Oke. Jadi menurut saya yang perlu kita lihat acuannya adalah yang ini. Maka lulusan PPG akan ditempatkan di sekolah sesuai dengan formasi apa yang dilamar. Maka latar pendidikannya misalkan S1 Geografi, tetap melamar Geografi SMA, ditempatkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi di Geografi SMA di sekolah negeri. Jadi dia jadi guru Geografi SMA di sekolah negeri. Bagaimana kalau SMP? Ya tetap dia akan ditempatkan di Dinas Pendidikan Kabupaten di SMP negeri. Nah, selanjutnya 4. Formasi tertentu, misal prakarya dan kewirausahaan, sudah terlalu banyak yang lulus PG sehingga pada kabupaten tersebut jumlah pelamar lebih banyak dari formasi yang tersedia. Nah, kalau seperti ini solusinya gimana? Ini juga bisa merangkum solusi yang sebelumnya ya. Misalkan guru geografi tadi sudah nggak ada formasi lagi di geografi, akhirnya ditempatkan di mana? Nah, ini satu kasus nilai PKWU ini, prakarya dan kewirausahaan, yang diambil cuma 1. Yang lulus PG banyak sekali, ini bisa dilihat sampai ke bawah sebenarnya. Ini juga gitu, yang diambil cuma 1 tapi yang lulus sangat banyak. Seperti ini, kira-kira solusinya seperti apa? Setelah saya analisa, maka ditempatkan di sekolah sesuai dengan namanya linearitas ijazah. Contoh, nah ini surat edaran kesesuaian kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik. Saya ambil dari PDF ini. Misalkan dia itu adalah S1-nya pendidikan sejarah. Maka ini kemungkinan, namanya kemungkinan, bisa jadi benar, bisa jadi salah. Kemungkinan Dinas Pendidikan Provinsi akan berkoordinasi atau mempunyai satu big data nanti ya di Kemendikbudristek, akan ditempatkan pada formasi-formasi yang linear dengan ijazahnya. Ini ada SD, SMP, SMA, jadi sebanyak ini. Jadi ada banyak formasi yang bisa dia pilih, akan ditempatkan pada yang sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Ketika kemungkinan-kemungkinan itu tidak ada dan semuanya mendesak agar yang lulus PG ditempatkan sesuai dengan apa, yang sudah lulus PG harus ditempatkan, harus dapat SKP 3K, maka kemungkinan ini mungkin bisa saja terjadi. Jadi guru sejarah bisa jadi nanti ngajar guru kelas SD, misalkan yang kosong guru kelas SD, ya dikasihlah guru kelas SD di kabupaten atau provinsi tersebut, atau nanti ada pilihan-pilihan tertentu mungkin seperti itu. Atau nanti bisa juga nanti ngajar sosiologi di SMA tertentu, bisa jadi ngajar di SMK di sekolah tertentu. Jadi solusi yang mungkin terpikir dari saya adalah seperti ini. Oke, selanjutnya bagaimana jika nggak ada solusi? Berarti solusi terakhir adalah optimalisasi formasi se-Indonesia. Baik Bapak Ibu, itulah hasil analisis saya. Mohon ini tidak dijadikan patokan kebenaran. Ini hanyalah hasil analisis yang saya curahkan dari hasil pemikiran saya. Semoga ini bisa menjadi alternatif solusi bagi Kemdikbudristek jika membutuhkan. Bisa diviralkan juga boleh, sehingga masalah formasi dan masalah kebutuhan P3K bisa segera terpenuhi dan semua bisa mendapatkan tempat untuk bernaung selanjutnya. Sudah banyak yang dipecat dan butuh tempat lagi untuk bekerja. Cukup sekian, terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.